Kondisi Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat masih berjalan normal. Meski begitu pemirsa, kawat berduri masih terpasang di tepi jalan persis depan gerbang masuk Pondok Pesantren Al Zaitun. Sejumlah petugas keamanan juga masih terlihat berjaga di depan pintu gerbang utama Pondok Pesantren Al Zaitun. Petugas yang berjaga memastikan keamanan lingkungan di pesantren yang dipimpin oleh Panji Gumilang tersebut. Saat ini, Kejaksaan Negeri Indramayu telah menerima berkas perkara tersangka kasus penistaan agama Panji Gumilang. Sejumlah barang bukti pun telah diterima pihak Kejari Indramayu. Panji Gumilang kini ditahan di Lapas Indramayu selama 20 hari ke depan. Lantas bagaimana perkembangan kasus yang menjerat Panji Gumilang, pemirsa? Kita akan bergabung dengan Opi Raharjo di Indramayu. Opi. Ya baik, Tisa dan Gina, saat ini saya berada di Pondok Pesantren Mahad Al Zaitun. Tepatnya di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Nampak terlihat kawat berduri masih terpasang di tepi jalan dekat Pondok Pesantren Mahad Al Zaitun. Suasana Pondok Pesantren sendiri terlihat normal dan terlihat seperti biasanya. Baik, Tisa dan Gina. Opi, kalau perkembangan terkini dari kasus dana bos yang menjerat Panji Gumilang ini seperti apa? Status hukum dan adakah barang bukti yang berhasil disita oleh tim penyidik di lokasi? Ya baik, memang hingga saat ini kami belum dapat informasi yang jelas dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Namun hari Senin kemarin memang Panji Gumilang dilimpahkan kasusnya di Kejaksaan Negeri Kabupaten Indramayu, dan saat ini Panji Gumilang ditahan di Lapas Kelas 2B Kabupaten Indramayu. Kalau dilihat, Anda kan melihat dari sana tampaknya semua berjalan normal. Nah, kalau respon dari masyarakat di sana sendiri bagaimana ketika katanya kasus ini akan disidangkan di Indramayu? Ya baik, Tisa dan Gina, memang saat ini masyarakat masih menunggu apakah memang sidang Panji Gumilang itu di Indramayu ataupun memang di Jakarta. Namun hingga saat ini kami belum dapat informasi yang jelas, dan masyarakat juga masih menunggu apakah sidang Panji Gumilang akan digelar di Kabupaten Indramayu. Baik. Oke, kalau soal untuk kasus penistaan agama ini, aktivitas belajar mengajar di Pondok Pesantren Al Zaitun seperti apa, Opi? Masih berjalan seperti normal kah? Seperti biasa atau bagaimana? Ya baik, Tisa dan Gina. Memang terlihat dari pagi tadi hingga sore ini aktivitas para santri hilir mudik memasuki Pondok Pesantren Mahad Al Zaitun, dan bahkan di belakang saya ini proses perbaikan dan pembangunan di Pondok Pesantren Al Zaitun ini masih terlihat terus dilakukan dan terus berjalan. Baik. Ya, kalau misalkan Anda dapat informasi dari warga sekitar di sana ataupun juga mungkin ada yang menyekolahkan anaknya di sana, bisa digambarkan tidak situasi di dalam sana seperti apa setelah Panji Gumilang ini ditangkap? Masih adakah sejumlah kegiatan-kegiatan selain belajar mengajar? Ya baik, memang kami sudah menginformasikan bahwa sebelumnya memang Kementerian Agama, Kemenag, maksud kami Kemenag Indramayu sudah menjelaskan bahwa memang kegiatan belajar mengajar di dalam Pondok Pesantren Mahad Al Zaitun ini memang terpantau normal dan berjalan seperti biasanya, karena memang Pondok Pesantren Mahad Al Zaitun ini diambil alih oleh Kemenag Indramayu. Baik. Ya, ada jawaban ataupun mungkin tanggapan tidak dari pihak Pondok Pesantren mengenai perkembangan terbaru dari kasus Panji Gumilang ini? Ya baik, memang seperti biasanya Pondok Pesantren Mahad Al Zaitun tidak memberikan statement apapun kepada awak media terkait situasi di dalam ataupun kasus yang menjerat pimpinan Pondok Pesantren Mahad Al Zaitun. Hingga saat ini awak media pun belum mendapatkan informasi dari pihak Al Zaitun tersendiri. Ya baik. Oke, aktivitas masih berjalan normal sampai saat ini. Terima kasih banyak Opi melaporkan langsung dari Pondok Pesantren Al Zaitun. Pemirsa, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang yang kini menjadi tersangka dugaan penistaan agama sedang menanti proses hukum selanjutnya. Sejumlah pihak berharap sidang Panji Gumilang tidak digelar di Indramayu, Jawa Barat.
Tersangka dugaan penistaan agama yang juga merupakan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, saat ini ditahan di Lapas Indramayu, Jawa Barat. Sebelumnya, berkas Panji Gumilang yang dinilai sudah lengkap kemudian dilimpahkan penyidik Bareskrim Polri ke Kejaksaan Negeri Indramayu untuk lekas disidang. Diketahui, penahanan dan pelimpahan tahap kedua dari Bareskrim itu dilakukan pada Senin 30 Oktober 2023. Terhitung sejak itu, Panji Gumilang ditahan selama 20 hari ke depan. Panji ditahan di Lapas Indramayu sebagai tahanan titipan Kejaksaan Negeri Indramayu. Sementara Kejari Indramayu disebutkan masih melengkapi berkas dakwaan untuk segera membawa Panji Gumilang diadili. Namun, soal kapan berkas dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Indramayu belum dapat dipastikan. Untuk persidangan mungkin kami dari tim JPU nanti Pak Kasibidum serta tim akan melengkapi administrasi persyaratan untuk pelimpahan dalam waktu dekat, mungkin Mas akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Indramayu. Menyikapi pelimpahan tahap kedua Panji Gumilang ini, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Indramayu dan Jawa Barat pun angkat bicara. Mereka berharap sidang Panji Gumilang atas kasus dugaan penistaan agama tidak digelar di Pengadilan Negeri Indramayu. Sebab hal itu berpotensi memantik gesekan antara masyarakat Indramayu dengan pendukung Panji Gumilang, mengingat pria 77 tahun itu notabene berasal dari Indramayu. Kami khawatir Indramayu adalah tempat yang di mana Panji Gumilang berada di sana, dan ya banyak yang tidak menguntungkan masyarakat Indramayu. Jadi kami khawatir akan ada class action yang tidak terkendali seperti itu. Pertimbangan yang disampaikan oleh MUI Kabupaten Indramayu itu betul, logis menurut saya. Jadi ada kekhawatiran nanti akan memancing keributan. Karena masyarakat Indramayu kan sudah begitu antipati terhadap Al Zaitun itu. Sadar, MUI tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan lokasi persidangan Panji Gumilang, mereka pun menyerahkan ke penegak hukum. Meski begitu, pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat juga belum dapat memastikan di mana lokasi persidangan nanti akan digelar. Dari Kejati Jawa Barat dan juga Kejari Indramayu belum mendapatkan tebusan terkait hal tersebut. Dan itu Kejari Indramayu ataupun tim penuntut umum membutuhkan ataupun belum mendapat fatwa dari MA terkait lokasi untuk melakukan persidangan terhadap tersangka PG. Diakui, penentuan lokasi sidang Panji Gumilang perlu mempertimbangkan aspek keamanan. Pihak kejaksaan pun disebutkan terus berkoordinasi dengan kepolisian. Tim TV One mengabarkan.